Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syufarifin. Di sini saya akan menjelaskan tugas data mining season 10 materi clustering dengan NIM 17030150102 kelas 6B. Jadi di sini yaitu tugas perhitungan manual algoritma K-means terhadap data latih di bawah ini. Jadi ada jumlah kelompoknya ada 2. Nah, di sini ada atribut 1 dan atribut 2. Atribut 1 itu X, atribut 2 itu Y. Dengan soal yang pertama itu X sama dengan 1, Y sama dengan 3, 2. Yang kedua X sama dengan 4, Y sama dengan 2. Yang ketiga X sama dengan 5, Y sama dengan 7. Dan yang keempat X sama dengan 8, Y sama dengan 6. Yang kelima yaitu X sama dengan 9 dan Y sama dengan 11. Dan terakhir 6. Yang keenam yaitu X sama dengan 12 dan Y sama dengan 10. Nah, pertama itu kalian pilih titik centroid itu secara acak. Di sini saya menggunakan yang pertama itu C1 ini ya. X itu sama dengan 3 dan Y sama dengan 5. Yang C2-nya itu X sama dengan 10 dan Y sama dengan 8. Jadi berikut ini visualisasi data latih dan titik centroidnya. Yang merah ini titik data latihnya dan yang hijau ini titik centroidnya. Visualisasi ini saya buat menggunakan aplikasi desmos.com. Lalu selanjutnya yang kedua, kelompokan data menggunakan rumus di bawah ini nih. Yang kelompok data iterasi pertama itu data ke 1, jarak ke C1 hasilnya 2,82, jarak ke C2 mendapatkan hasil 10,29, data kedua itu jarak ke C1 3,16, jarak ke C2 8,48, data ketiga jarak ke C1 sama dengan 2,82, jarak ke C2 sama dengan 5,09. Data keempat jarak ke C1 yaitu 5,09, jarak ke C2 sama dengan 2,82. Data kelima yaitu jarak ke C1 sama dengan 8,48, jarak ke C2 sama dengan 3,16. Selanjutnya data ke-6 yaitu jarak ke C1 sama dengan 10,29, jarak ke C2 itu sama dengan 2,82. Jadi ini berikut hasil dari pengelompokan iterasi pertama. Yaitu yang pertama itu hasilnya itu C1, yang kedua hasilnya C1 juga, yang ketiga hasilnya C1, yang keempat hasilnya C2, yang kelima hasilnya C2, yang keenam hasilnya C2 juga. Jadi langkah selanjutnya itu memperbarui nilai titik centroid. Titik centroid 1 baru ini terasa pertama X sama dengan 1 ditambah 4 tambah 5 bagi 3 sama dengan 3,33. 1, 4, dan 5 ini dapat dari nilai X yang ini, 1, 2, dan 3 ini. Yang C1 ya. Terus selanjutnya untuk mendapatkan Y yaitu yang ini nih, 3 tambah 2 tambah 7 dibagi 3 sama dengan 4. Lalu untuk yang titik centroid 2 yang baru itu adalah X 8 tambah 9 tambah 12, yaitu dari sini dibagi 3 yaitu jumlah banyaknya, terus sama dengan 9,66. Yang Y dapat dari sini juga 6 tambah 11 tambah 10 bagi 3 sama dengan 9. Jadi berikut hasil centroid yang baru yaitu C1 sama dengan X 3,33 dan Y sama dengan 4. Lalu C2-nya X sama dengan 9,66 dan Y sama dengan 9. Kalau dilihat dari centroid lamanya yaitu C1 3 dan 5, yang C2-nya X10 sama dengan 8, dan dilihat dengan yang baru itu hasilnya tidak sama. Jadi langkah berikutnya yang harus dilakukan lagi itu melakukan iterasi lagi hingga nilai centroidnya itu tidak lagi berubah. Oke, selanjutnya itu pengulangan langkah 1
hingga 3 sampai nilai dari titik sentroid tidak lagi berubah. Nah, ini dihitung dengan cara yang sama menggunakan data yang baru. Seperti ini. Pengerjaannya sama dengan iterasi ke-1, hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari pengelompokan iterasi kedua. Yang pertama itu menghasilkan C1, yang kedua C1 juga, yang ketiga juga C1, terus yang keempat ini C2, yang kelima C2, dan yang keenam C2 juga. Jadi setelah memperbarui nilai sentroid, jika nilai sentroid lama sama dengan nilai sentroid baru, maka iterasi dihentikan dan didapatkan kelompok atau klaster. Jadi perhitungan nilai sentroid yang baru adalah sebagai berikut. Titik sentroid 1 baru iterasi kedua itu X1 ditambah 4 tambah 5 bagi 3 sama dengan 3,33. Ini dilihat dari sininya ya. Yang Y 3 tambah 2 tambah 7 dibagi 3 sama 4. Dapat dari sini juga. Selanjutnya titik sentroid 2 yang baru, iterasi kedua, itu X8 tambah 9 tambah 12 bagi 3. Dapat dari sini. Sama dengan 9,66. Yang Y juga sama 6 tambah 11 tambah 10 bagi 3 sama dengan 9. Didapat dari sini. Jadi berikut hasil sentroid yang baru iterasi kedua itu C1 X sama dengan 3,33 dan Y sama dengan 4. Terus yang C2 itu sama dengan X 9,66 dan Y sama 9. Kalau dilihat dengan iterasi yang pertama sama ya. Jadi berdasarkan perhitungan di atas, itu untuk nilai titik sentroid baru iterasi kedua dapatkan hasil yang sama dengan nilai titik sentroid baru iterasi pertama ya. Jadi sehingga pengulangan akan dihentikan. Dan dari data latih telah didapatkan data masing-masing kelompok. Jadi dapat disimpulkan bahwa clustering data latih setelah dihitung dan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu dari kelompok pertama, yaitu dari data ke-1 X sama dengan 1 dan Y sama dengan 3, data kedua X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2, data ketiga X sama dengan 5 dan Y sama dengan 7. Sedangkan yang kelompok kedua yaitu terdiri dari data keempat X sama dengan 8 dan Y sama dengan 6, data kelima X sama dengan 9 dan Y sama dengan 11, data keenam X sama dengan 12 dan Y sama dengan 10. Jadi berikut ini adalah visualisasi clustering dari data hasil, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nih, yang X ini merupakan titik sentroid C1-nya nih. Di sini ada keterangannya. X sama dengan 3,33 dan Y sama dengan 4. Terus kalau yang bulat hijau kosong ini, di sini ada keterangannya itu titik sentroid C2 yaitu sama dengan X sama dengan 9,66 dan Y sama dengan 9. Untuk yang merah bulat ini merupakan data kelompok pertama, sedangkan yang bulat hijau ini merupakan data kelompok kedua. Jadi begitu untuk mencari teknik clustering ya, menerapkan teknik clustering menggunakan algoritma K-means. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.